Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan petang kali ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat maghrib. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang berbahagia, di kesempatan ini kita akan lanjutkan taklim kita. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas beda dukun dengan ustadz. Maka di kesempatan ini saya oleh teman-teman panitia diberi judul, apa judulnya? Adakah gangguan jin atau gangguan sihir di dalam diriku? Jadi kita berbicara tentang sihir. Sebelum kita membahas bab terkait dengan ciri-ciri atau tanda gangguan sihir, kita perlu mengenal dulu apa itu sihir. Ada pepatah menjelaskan kepada kita, kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi bukan berarti kita kalau mengenal sihir untuk menyayangi sihir, bukan. Maksudnya kita mengenali sihir agar kita bisa terhindar dari bahaya sihir. Bukan kemudian kita mengenali untuk menyayangi sihir. Jadi pepatah itu tidak mesti berlaku. Jadi pepatah itu tidak mesti berlaku. Baik. Di dalam Al-Quran sendiri juga banyak menceritakan kepada kita tentang sihir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menyebut tentang sihir. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terkena sihir. Nabi, Ashraful Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia, utusan yang paling mulia, itu juga pernah kena sihir. Yang menjadi sebab turunnya surah An-Nas dan Al-Falaq. Jadi ketika surah An-Nas dan Al-Falaq diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sababun nuzulnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir. Siapa yang nyihir? Seorang Yahudi namanya Lubaid ibn al-Asam. Dia menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyakiti beliau. Tetapi sihir ini termasuk gagal, karena targetnya adalah untuk menyakiti bahkan membunuh beliau, tetapi tidak menyakiti dan tidak membunuh beliau, tetapi pikiran beliau pada saat terkena sihir itu menjadi merasa melakukan sesuatu tetapi belum melakukan, atau merasa belum melakukan tetapi sudah melakukan. Ini sihir yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu si Yahudi ini memerintahkan kepada seorang anak kecil untuk mengambil rambut Nabi. Jadi rambut Nabi itu rontok. Ketika beliau sisiran, rambutnya rontok. Lalu penyihir ini perintahkan kepada anak kecil itu untuk mengambil rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rambut itu pun diambil oleh si anak kecil ini. Kemudian diserahkan kepada tukang sihir itu. Dan dibuatlah ikatan-ikatan, dan ikatan-ikatan inilah yang sering disebut dengan buhul.
Jadi dalam sihir itu biasanya salah satu medianya adalah ikatan-ikatan yang di sana menggunakan benda bekas pakai. Atau kalau tidak benda bekas pakai, benda yang terkait dengan target. Bisa potongan kuku, bisa rambut, bisa ludah, bisa pula dengan tisu, bisa juga dengan benda-benda yang lain. Kalau dulu ada sapu tangan, sekarang saya jarang melihat orang pakai sapu tangan, sudah digantikan oleh tisu. Maka itu diantara benda-benda bekas pakai. Dan waktu itu Yahudi ini ketika menyihir Nabi, yang dipilih adalah rambut, karena rambut Nabi rontok. Maka teman-teman semua, saya mengambil pelajaran yang lain dari sisi sihir, bahwa rambut rontok itu bukan suatu persoalan yang besar dan bukan aib. Nabi pun rambutnya rontok. Jadi kalau teman-teman rambutnya rontok tidak usah minder. Karena Nabi SAW pun rambutnya rontok. Tetapi ingat bahwa yang ingin kita ambil pelajaran dari bab ini, rambut ini menjadi salah satu media sihir, diikat kemudian dimasukkan ke dalam dasar sumur. Namanya sumur Di'awan pada saat itu. Nah, di dasar sumur itulah buhulnya diletakkan, dan pada saat itu Nabi SAW sakit kurang lebih selama sekitar 6 bulan. Jadi beliau sempat sakit selama 6 bulan, tetapi beliau tidak seperti yang dimaksudkan. Targetnya kan beliau meninggal, tetapi beliau tidak meninggal, dan beliau hanya sakit dan merasa melaksanakan sesuatu padahal belum melaksanakan sesuatu. Khususnya yang terkait dengan hubungan suami istri antara Rasulullah SAW kepada Aisyah. Seolah-olah sudah melakukan tugasnya, padahal belum melakukan tugasnya sebagai seorang suami istri. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat pada saat Rasulullah SAW berbaring. 1 malaikat di sisi kepala, 1 malaikat di sisi kaki Rasulullah SAW, dan berdialog, membicarakan tentang kondisi Rasulullah. Dan kedua malaikat ini menyebutkan bahwa Rasulullah terkena sihir dan diruqyahlah oleh malaikat. Kemudian sihirnya ini ditemukan, buhulnya. Ini mudah bagi para malaikat ini, mudah bagi Rasulullah SAW yang diberi wahyu oleh Allah untuk menemukan buhul sihir, meskipun diletakkan di dasar sumur. Kalau kita tidak semudah itu, karena untuk menemukan buhul ini tidak gampang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Pada saat dibaca 1 ayat, maka dilepaslah 1 ikatan, dan ikatannya itu ada 11 ikatan. Maka terlepaslah semua ikatan, dan Rasulullah SAW sembuh dari gangguan sihir. Ini adalah salah satu di antara sihir yang mengenai Rasulullah, dan ini bukanlah aib bagi Nabi SAW yang maksum, karena ini adalah iktibar. Kita bisa mengambil pelajaran untuk tetap waspada agar tidak terkena serangan sihir. Maka kalau Nabi terkena sihir, ini bukan berarti Nabi lalai, tetapi ini sebagai iktibar kepada umatnya. Berbeda kalau kita terkena serangan sihir, itu karena kita lalai. Sementara Nabi ketika kena serangan sihir bukan berarti karena lalai, tetapi untuk diambil pelajaran oleh umatnya. Sebagaimana ketika Nabi pada saat sholat membaca Al-Quran dan beliau lupa, itu bukan kekurangan beliau, bukan, tetapi sebagai iktibar kepada umatnya. Kalau imam lupa, makmum membetulkan. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, sanuqri'uka fala tansa, dan kami bacakan kepadamu, kamu tidak akan lupa. Kenapa Nabi pernah lupa pada saat sholat? Agar umatnya tahu bagaimana kalau imam lupa, makmum membetulkan. Sebagaimana pula ketika Nabi terkena sihir, itu sebagai iktibar pelajaran bagi umatnya menangani orang yang terkena sihir. Sebagai pelajaran bagi umatnya untuk tetap waspada. Maka kalau Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu menyebutkan salah satu cara bagaimana kita untuk tidak terkena serangan sihir, senantiasa zikrullah, hindari 4 hal, kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Demikian pula Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, insyaallah minasyaiton, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan siapa saja yang bisa menguasai 4 perkara. Yang pertama adalah mayyamliku nafsahu indal ghadab,
pada saat bisa menguasai dirinya saat marah. Karena mudah bagi setan itu pada saat marah untuk masuk. Mudah bagi sihir pada saat marah untuk masuk. Karena kalau kita sedang zikrullah, kalau kita sedang ingat kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, maka tidak mudah bagi syaitan, bagi sihir itu untuk menembusnya. Saya jadi ingat ada seorang mantan dukun yang sudah bertaubat. Beliau berkisah. Ini kisah seorang dukun yang sudah bertaubat. Dia bercerita pada saat dia masih punya khodam, punya pembantu dari kalangan jin untuk mengirim sihirnya. Wahai jin, kirimkan sihir ini kepada fulan. Maka jin ini pun berangkat untuk mendatangi fulan sebagai targetnya. Ternyata tak seberapa lama kemudian jinnya balik. Wahai Tuhan, kami tidak bisa mengirim sihirnya. Loh, kenapa? Karena sedang menjamu tamu. Kenapa menjamu tamu tidak bisa ditembus? Karena menjamu tamu termasuk sunnah Rasulullah. Jadi karena sedang menjamu tamu, menjalankan sunnah Rasulullah, maka sihirnya tidak bisa menembus. Artinya dalam keadaan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengakuan dukun yang sudah bertobat ini menjadi penguat bagi kita, bahwa kalau kita senantiasa menjaga sunnah Rasulullah yang barangkali kita anggap sepele, kita anggap remeh, ternyata menjadi satu penjagaan tersendiri bagi diri kita. Maka kalau ada sunnah Rasulullah, meskipun kita anggap sesuatu tersebut dianggap oleh kebanyakan orang sebagai sesuatu yang sepele, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar. Bahkan itu jarang muncul dalam kajian mengenai masalah menjamu tamu. Tetapi kita tahu menjamu tamu adalah sunnah Rasulullah. Maka wajar kalau pembantu dukun ini tadi kerepotan, mencoba berkali-kali tidak berhasil karena sedang menjamu tamu. Baik, yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, termasuk yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, bahwasanya syaitan itu bisa menguasai kita pada saat marah, yang kedua pada saat sangat takut. Jadi pada saat sangat takut. Artinya kita harus mengendalikan rasa takut kita agar kita tidak terkena serangan sihir. Jadi orang itu akan mudah ditembus oleh syaitan, ditembus oleh sihir kalau kita ini penakut. Gelap dikit takut. Peteng sidik wedi. Ada suara kresek takut. Teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah, takutlah dengan ketakutan yang wajar, yang lumrah. Maka kalau kemudian takut kita ini takut yang wajar, takut yang lumrah, insya Allah fala ba'sa bihi. Tetapi ketakutan yang berlebihan inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan, mudah untuk menembus benteng pertahanan kita. Maka kendalikan rasa takut kita, hendaknya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut lagi, Imam Hasan Al-Basri menjelaskan kepada kita, yaitu hendaknya kita mengendalikan rasa bahagia. Jadi pertama tadi indal ghadabi wa rukbati. Pada saat marah kita bisa mengendalikan, pada saat takut kita bisa mengendalikan, yang ketiga pada saat kita bahagia. Berapa banyak orang tidak bisa mengendalikan dirinya pada saat bahagia? Mestinya pada saat bahagia itu bersyukur, pada saat takut itu berlindung kepada Allah, pada saat bahagia itu bersyukur. Maka kalau kita marah, berlindunglah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita takut, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam keadaan bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan euforia. Lalu hura-hura, foya-foya, cingkrak-cingkrak, teriak-teriak, belayer-belayer, apalagi. Dan seterusnya. Atau bahkan terjatuh pada minum-minuman keras karena saking bahagianya. Kemudian yang keempat adalah siapa saja yang bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi mayam liku nafsahu indal ghadab wa rukbah wa rohbah, kemudian syahwat yang keempat. Ini juga disampaikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam buku beliau. Maka salah satu cara membentengi kita, hendaknya kita bisa mengendalikan empat hal itu. Maka kalau kita bersyahwat, maka syahwat itu hanya disalurkan kepada tempat yang halal, kepada istrinya.
Teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sihir itu sendiri itu secara garis besar itu terbagi menjadi 3 jenis. Sebenarnya ada banyak macam-macam sihir yang dijelaskan oleh para ulama, namun saya mencoba untuk merangkumnya menjadi 3. Yang pertama adalah sihir yang sifatnya adalah hakiki. Sihir tersebut bisa menyakiti tubuh kita, seperti memasukkan paku ke dalam dada, memasukkan jarum ke dalam tubuh kita. Ini yang disebut dengan sihir hakiki. Orang yang hidup bisa mati, orang yang sehat bisa sakit. Ini sihir hakiki. Maka teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir ini memang punya pengaruh. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Demikian pula di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya sihir itu bisa punya pengaruh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sihir tafrik, perpisahan antara suami dan istri, bahwasanya itu semua wa mahum bidarrina, bahwasanya itu tidak bisa membahayakan illa biidznillah, melainkan dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah sihir itu bisa terjadi. Lalu ada yang bertanya, kenapa diizinkan? Jawabannya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini baik maupun buruk terjadi dengan izin Allah. Tetapi tidak setiap yang diizinkan oleh Allah itu adalah diridhoi. Seorang pencuri bisa mencuri, itu diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Seorang penyihir bisa menyihir, itu diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Seorang koruptor bisa korupsi, itu diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Maka tidak setiap yang diizinkan oleh Allah itu mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan itu terjadi, maka itu diridhoi dan diizinkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita bertanya mengapa sesuatu yang buruk itu diizinkan oleh Allah. Karena tidak setiap yang diizinkan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sihir yang pertama, sihir hakiki. Yang kedua, ini yang disebut dengan sihir tipuan atau khidah, atau yang disebut pula takhayyuli atau sihir takhyili, yang sifatnya adalah halusinasi, yang sifatnya sesuatu yang tampak buruk menjadi seolah-olah tampak baik, sesuatu yang baik tampak buruk. Apa bahasa kita yang tepat? Ini biasa disebut dengan khidah, tipuan, atau juga sihir takhayyuli, atau dihayalkan kepada orang tersebut yang keluar dari hakikatnya. Maka seringkali sihir ini bisa berupa as-sarfu, berupa pula atof. Artinya bisa sihir ini menjadikan suami istri berpisah, berpaling. Bisa pula sihir ini menjadikan yang tadinya benci menjadi suka. Itu sifatnya adalah takhyil. Dihayalkan sesuatu yang hitam tampak putih, sesuatu yang putih tampak hitam, yang cantik tampak buruk, yang buruk tampak cantik. Dihayalkan pada dirinya, ditipu pandangan matanya. Saharu a'yunan nas, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, menyihir pandangan mata manusia. Jenis yang ketiga itu adalah sihir yang halal. Adakah sihir yang halal? Ada. Sihir yang halal adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada salah seorang khalifah namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga pernah berkata, demikian pula sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Yang pertama adalah Rasul pernah mengatakan, wa inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan itu adalah sihir. Jadi ketika kita bisa melobi orang yang tadinya dia tidak suka dengan barang, lalu kita bisa menjelaskan barangnya, lalu jadi beli, maka penjelasan itu adalah sihir. Maka ini adalah sihir yang halal. Jadi jual dagangan, tadinya tidak tertarik, Pak lihat dulu barangnya. Ini barang bagus, ini produk dalam negeri, ini sudah diakui, ini kualitasnya terjamin. Ini yang punya juga seorang muslim. Kalau Anda beli berarti Anda sudah membantu saudara sama muslim. Oh ya Pak, ini 2,5% zakatnya disalurkan ke panti asuhan. Yang tadinya tidak ingin beli jadi beli. Maka ini sihir yang halal. Sebagaimana
Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah mengatakan ketika mendengar penjelasan seorang pemuda, yang pemuda itu penjelasannya sangat mengagumkan, lalu beliau mengatakan bahwa penjelasan ini termasuk sihir. Tetapi ini sihir yang halal. Nah, Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga menjelaskan seorang istri itu bisa pula menyihir suaminya. Caranya kalau suami mau pulang kerja, dandanlah seperti kalau pada saat mau dandan kondangan manten. Jadi banyak para suami yang berpaling dari istrinya karena istrinya tidak pernah nyihir suaminya dengan sihir yang syar'i. Jadi begitu datang baunya cabai, bau bawang. Begitu datang tidak ditawari ngopi, tidak ditawari teh, ya sudah. Perginya ke angkringan. Kenapa ke angkringan? Karena angkringan punya sihir. Sihirnya yang halal. Baru datang sudah bilang, ajeng ngunjuk nopo pak. Lah ini sihirnya tukang angkringan. Luar biasa. Sehingga kerasan banget dia dengan sihirnya tukang angkringan. Baru datang, duduk, belum ngapa-ngapain, ngunjuk nopo pak. Teh, kopi, jeruk hangat, jeruk panas. Di rumah ada nunggu lama, ini tidak disihir-sihir nih. Ya, sihir yang halal ya maksudnya, tidak dikasih jamuan makan. Baik, itu sedikit pengenalan mengenai masalah sihir. Nah, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terkait mengenai masalah tanda-tanda orang yang terkena gangguan atau terkena sihir, sebenarnya sihir ini macamnya banyak. Jadi ada banyak macam-macam sihir. Maka setiap sihir dengan macam yang berbeda punya indikator yang berbeda. Jadi tidak sama. Karena ada namanya sihir tafrik, sihir untuk perceraian. Ada sihir mahabbah. Mahabbah itu pelet atau pengasihan. Itu juga tandanya berbeda. Ada sihir ar-rabtu. Ar-rabtu itu sihir yang dapat menghalangi antara suami dan istri melakukan hubungan suami istri. Ini juga tandanya berbeda. Atau sihir marid. Sihir marid itu orang disihir kemudian dia jatuh sakit. Ini juga tandanya berbeda. Maka masing-masing sihir punya ciri khas dan punya tandanya sendiri-sendiri. Maka ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya secara pribadi lebih memilih bahwa sihir ini justru banyak dilakukan oleh orang yang dekat. Sehingga kita lebih mengenali apa itu sihir, kemudian bagaimana kita terhindar dari sihir. Karena untuk mengenali gangguannya tidak cukup untuk kita jelaskan dalam waktu satu pertemuan, sementara macam-macam sihir itu cukup banyak. Maka bapak dan saudara, pada kesempatan ini kita sampaikan saja secara global, ciri sihir yang hampir-hampir itu ada di dalam sihir, itu adalah pasti sesak nafas. Jadi hampir-hampir pasti sesak nafas. Meskipun ada sihir yang tidak sesak nafas. Tetapi tidak setiap orang sesak nafas itu kena sihir. Maka kalau ada orang sesak nafas, bawa dulu ke dokter. Dicek dulu. Dirongsen dulu. Ternyata paru-parunya bermasalah. Berarti bukan karena sihir. Bisa jadi karena asma. Bisa jadi karena TBC. Bisa jadi karena bronkitis. Bisa jadi karena pneumonia dan seterusnya. Maka jangan sampai kemudian kita langsung curiga ini sesak nafas, jangan-jangan kena sihir. Cek dulu secara medis bagaimana kondisinya. Kalau ternyata kondisinya memang secara medis ditemukan penyakit, maka jangan mudah membuat kesimpulan bahwasanya itu adalah sihir. Dan sihir ini sesak nafasnya hanya di waktu-waktu tertentu, antara maghrib dan isya, atau antara isya sampai tengah malam. Jadi tidak selama sehari penuh, tetapi hanya pada waktu-waktu tersebut. Kalau tidak sesak nafas, biasanya antara selepas asar sampai isya itu berdebar-debar. Itu tanda orang terkena sihir. Kadang sesak nafas, kadang berdebar-debar, kadang muncul rasa takut tiba-tiba tanpa sebab. Jadi tiba-tiba tanpa sebab berdebar-debar, tiba-tiba tanpa sebab ketakutan, tiba-tiba tanpa sebab sesak nafas. Tapi waktunya itu saja. Tetapi kalau yang gangguan medis tadi, waktunya bisa berubah-ubah. Bisa berganti-ganti,
bisa berpindah-pindah, bahkan bisa bersifat permanen sesak nafasnya setiap saat, atau setiap bekerja agak keras sedikit kemudian sesak nafas, itu berarti bukan gangguan jin. Gangguan jin ini malah kadang-kadang pada saat santai tiba-tiba sesak nafas, pada saat mainan HP tiba-tiba sesak nafas. Nah, ini yang sering terjadi. Dan biasanya ketika ada orang yang meninggal dunia karena serangan sihir, itu diagnosanya biasanya adalah kehabisan nafas. Diagnosanya biasanya adalah kehabisan nafas. Maka teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jika kita menderita suatu penyakit kemudian menahun punya ciri-ciri ini, maka patut diwaspadai. Adapun ciri yang lain, kita harus melihat ini termasuk jenis sihir apa, maka ciri-cirinya pun berbeda. Ciri-cirinya pun berbeda. Dan biasanya sihir itu kalau kita untuk mencari buhulnya, jarang sekali sihir terjadi karena orang jauh, biasanya karena orang dekat. Sehingga buhulnya biasanya bisa ditemukan. Seorang anak jengkel sama ibunya, anaknya perempuan, anaknya laki-laki, ibunya perempuan misalnya. Ternyata suaminya pernah datang ke dukun, ke tukang sihir, meminta supaya tidak ada seorang laki-laki pun yang suka kepada istrinya. Anaknya juga laki-laki. Maka ikut kena dampak sihirnya. Sehingga buhulnya siapa yang tahu? Suaminya. Ada pula seorang istri, seorang suami yang kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disihir oleh istrinya sendiri supaya tidak seorang pun perempuan jatuh cinta sama suaminya. Sehingga kalau di rumah tengkar terus sama bibinya, tengkar terus sama anak perempuannya, tengkar terus sama ibunya. Bawaannya macam-macam. Kenapa? Karena ulah istrinya yang melakukan sihir tadi. Jadi banyak kita ketahui di tengah masyarakat kita melakukan praktek sihir tidak menyadari kalau dirinya melakukan praktek sihir. Di tempat kita ini kadang-kadang kalau ada suami yang dianggap sering pulang malam, maka istrinya datang ke orang tua. Lalu kemudian orang tuanya bertanya, kenapa nduk atau kenapa nak? Maka istrinya bilang, suami saya ini sering pulang malam. Tolong supaya suaminya cinta dengan dirinya dan jangan seorang pun dia cintai. Nah, sudah, ini petaka mulai terjadi. Maka sihir ini yang melakukan tak lain dan bukan adalah istrinya sendiri. Nah Bapak Ibu, atau kalau yang melakukan orang jauh, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Bali di dalam bukunya beliau, bahwa sihir ini biasanya membutuhkan benda bekas pakai. Tetapi kalau tidak mendapatkan benda bekas pakai, itu biasanya bisa menggunakan media-media lain. Siapapun yang melangkainya nanti dia akan kena. Nah ini bisa jadi salah target. Maka pastikan kita membaca zikrullah setiap kali kita keluar dari rumah, setiap kali kita masuk rumah. Insya Allah kalau kita membaca bismillah, semua itu tidak akan berfaedah kepada diri kita. Maka yang paling penting Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita mengenalinya, mengenai masalah bagaimana cara melepaskan diri kita supaya tidak terkena sihir. Karena kalau sudah terlanjur kena, penanganannya tidak semudah yang ada di televisi. Jadi penanganannya tidak semudah yang ada di televisi. Nanti silahkan bapak-bapak, ibu-ibu tanyakan kepada teman-teman yang sudah pernah kena sihir. Yang datang ke peruqyah itu berkali-kali, tidak cuma sekali dua kali. Loh kenapa yang di TV cuma sekali? Itu yang ditampakkan di TV. Yang di belakang kamera itu berkali-kali. Maka lebih baik kita senantiasa menjaga diri kita untuk membenahi tauhid kita agar kita tidak terkena sihir. Kalau sudah terlanjur kena, memang penanganannya tidak mudah. Ada beberapa tahapan memang di dalam penanganan tersebut, tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa menjaga tauhid kita. Berapa kali pun kita meruqyah, berapa kali pun kita membaca zikir, tetapi kalau tauhid kita rusak, maka akan sulit untuk melepaskan dari sihir tersebut. Atau kita mudah mengeluh, maka juga akan sulit untuk melepaskan dari sihir tersebut. Karena sesungguhnya yang paling penting bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil beberapa sampel dari
tanda-tanda sihir. Yang pertama, saya memilih sihir ar-rabtu. Kenapa ar-rabtu? Karena ini unik dan banyak kasusnya. Jadi tanda sihir ar-rabtu. Tahu ar-rabtu ya? Atau robat. Sihir ar-rabtu atau robat itu adalah gangguan yang terjadi pada suami atau istri sehingga tidak bisa berhubungan layaknya suami istri. Dan ini banyak kasus yang terjadi. Kita pernah beberapa kali menangani kasus seperti ini. Pernah kita nangani salah seorang pemuda yang istrinya kena sihir ar-rabtu dan yang melakukan sihir itu orang tuanya sendiri. Nah, kenapa orang tuanya sendiri? Karena pada saat anaknya merantau keluar daerah, itu disihir sama orang tuanya, datang ke tukang sihir, ke dukun, mengatakan bahwa agar tidak seorang pun bisa nyun sewu melakukan hubungan suami istri kepada dirinya karena khawatir dengan anaknya karena anaknya perempuan pergi keluar kota. Sebenarnya sayangnya kepada anaknya ini sudah benar agar anaknya tidak terjatuh dalam pergaulan bebas. Tetapi sayangnya dengan cara yang salah. Maka oleh dukun dikasih resep lah supaya kemudian anak ini tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami istri. Tetapi qadarullah setelah pulang kemudian menikah. Pas menikah petaka baru terjadi. Setiap suaminya mencoba untuk melakukan hubungan suami istri gagal. Melakukannya lagi gagal lagi. Sampai 4 bulan itu belum berhasil melakukan hubungan suami istri. Jadi 5 bulan menikah istrinya masih perawan. Jadi 5 bulan menikah istrinya masih perawan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah dicari-cari ternyata orang tuanya ingat. Jadi anaknya ini juga kalau mau jujur sama orang tuanya kan malu. Tetapi setelah diingat-ingat akhirnya jujur juga. Siapa suami istri yang tahan kalau kemudian sampai 4 bulan kok tidak berhasil? Ini kan lucu dan aneh. Secara medis keduanya normal, tetapi tidak pernah berhasil. Ternyata dulu pernah melakukan itu. Nah, maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, setelah dilakukan ruqyah syariah, maka bisa melakukannya. Pernah juga ada yang sampai 11 bulan. 11 bulan tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Ada juga sama istri yang pertama lancar jaya. Sama istri yang kedua tidak bisa. Jadi kalau sama istri pertama normal. Tapi kalau sama istri kedua, tidak bisa. Ini aneh apa tidak aneh? Aneh. Maka ini jelas ar-rabtu. Karena tidak mungkin bisa kepada satu orang, tidak bisa kepada orang yang lain. Nah, ciri ar-rabtu ini tidak hanya tidak bisa melakukan. Kadang-kadang Bapak dan Saudara pada saat jauh punya hasrat, punya keinginan kuat, tetapi pada saat dekat itu keinginan itu hilang. Ini juga tanda ar-rabtu. Pada saat merantau, pikirannya menggebu-gebu ingin ketemu dengan istrinya. Pada saat ketemu istrinya, maka kemudian sudah tidak ada keinginan sama sekali. Ini tanda kalau kena sihir ar-rabtu. Ar-rabtu ini juga kadang-kadang tidak hanya suaminya yang diserang, tetapi juga kadang-kadang istrinya. Pada saat melakukan hubungan suami istri, itu kemudian pahanya mengunci. Jadi pahanya mengunci, tidak bisa dibuka. Teman-teman bisa membaca bukunya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Pernah ada satu kisah yang diceritakan oleh beliau. Ada seorang pemuda yang mengaku tidak bisa melakukan layaknya suami istri. Dan suaminya marah. Kamu ini istri apaan? Kok kamu tidak mau melakukan tugasnya sebagai seorang istri? Maka istrinya mengatakan, saya melakukan ini bukan karena kemauan saya, tetapi ini bergerak sendiri sehingga kaki saya terkunci. Maka istrinya bilang, kalau begitu siapkanlah rantai untuk bisa membuka pahanya. Maka dirantailah oleh suaminya. Ternyata tidak berhasil, lebih kuat tenaganya. Istrinya ngasih saran lagi. Besok setiap mau melakukan maka berikanlah obat tidur atau semacam obat yang menjadikan dirinya tidak sadar. Dan ini berhasil. Tetapi satu pihak, suami saja yang mampu melakukan, tetapi istri tidak merasakan apa-apa.
Nah, setelah kemudian dilakukan proses ruqyah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdus Salam Bali, maka kemudian bisa melakukannya secara normal. Tapi ingat, itu prosesnya tidak cukup satu kali sebagaimana yang saya sampaikan. Jadi bisa berkali-kali. Ada pula seorang tentara yang tugas jauh, pada saat tugas itu punya keinginan menggebu-gebu kepada istrinya. Seorang suami kepada istrinya satu hal yang lumrah. Begitu sampai rumah, istrinya selalu menstruasi. Begitu suaminya pamit keluar rumah, menstruasinya berhenti. Begitu balik lagi, menstruasi lagi. Bapak, Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sihir ar-rabtu. Ar-rabtu itu juga bisa berupa mati rasa. Jadi tidak merasakan sebagaimana layaknya seorang suami istri. Jadi biasa saja, tidak ada rasa apa-apa. Ini juga patut dicurigai sebagai ar-rabtu. Maka untuk jenis ar-rabtu ini, Bapak Ibu, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ar-rabtu ini tidak mesti dilakukan oleh bangsa manusia, bisa pula dilakukan oleh bangsa jin. Ini yang disebut dengan jin jatuh cinta. Karena jin ini tidak ingin bahwa perempuan tersebut digauli oleh manusia. Jadi ar-rabtu ini ada sihir yang dilakukan oleh manusia, ada pula ar-rabtu ini yang dilakukan oleh bangsa jin karena bangsa jin mencintai manusia. Salah satu cirinya kalau dia dicintai oleh bangsa jin adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, orang ini suka lama di kamar mandi. Nah, kemudian bagian tulang ekor, bagian punggung sini sering sakit. Jadi tulang ekor, tulang punggung sering sakit. Kemudian sering mimpi momong anak atau sering mimpi hubungan suami istri yang orangnya itu-itu saja. Sering mimpi hubungan suami istri yang orangnya itu-itu saja tetapi tidak dikenal. Dan lebih menikmati pada saat mimpi tersebut tetapi tidak menikmati dengan pasangannya atau bahkan sering gagal kalau dengan pasangannya. Ini salah satu tanda ar-rabtu karena dicintai oleh jin. Jadi jin itu juga bisa cinta kepada manusia karena jin bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Maka hati-hati kalau Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah dicintai jin. Maka jangan lama-lama di kamar mandi biar tidak dicintai oleh bangsa jin, biar tidak terkena sihir ar-rabtu. Kalau zaman sekarang selain itu ciri yang lain adalah sukanya bercermin. Karena jin ini menikmati kita dari cara bercermin. Pada saat cermin mengagumi wajahnya karena dia ada dalam tubuh kita, maka mengagumi dirinya dengan lewat cermin. Maka jangan sering-sering bercermin. Atau untuk sekarang lagi yang lebih modern lagi suka selfie, itu juga hati-hati. Itu bisa jadi pertanda terkena gangguan ar-rabtu atau jin jatuh cinta. Jadi di pojok masjid selfie, di depan masjid selfie. Di pinggir sawah selfie, hujan-hujan selfie. Ini perlu diwaspadai. Jangan-jangan kena jin jatuh cinta, kemudian Bapak dan Saudara yang berbahagia berakibat yang seperti itu. Baik, itu tanda ar-rabtu. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain yang terkait dengan masalah ar-rabtu. Biasanya tanda yang paling dominan adalah mati rasa dengan lawan jenis jika itu dicintai jin. Tetapi jika sihir oleh manusia biasanya mati rasa dengan pasangannya saja. Jadi mati rasa dengan pasangannya saja. Jadi lebih parah kalau dicintai jin karena mati rasa dengan semua lawan jenis. Jadi tidak punya hasrat. Jadi kalau misalnya masih bujang itu tidak punya keinginan nikah. Kalau masih gadis itu kalau mau nikah sering gagal karena tidak punya rasa. Mau tidak mau. Kenapa? Kurang ganteng padahal udah ganteng. Kurang kaya padahal sudah kaya. Maka ini ciri-ciri yang perlu diwaspadai. Baik, kita isyaknya sampai lewat 18. Maka sampai di sini saya tadi diminta oleh teman panitia sebelum dilanjut untuk menyampaikan kalau ada pertanyaan. Baik, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tidak ada pertanyaan. Berhubung tidak ada, saya lanjutkan. Ada enggak? Oh ada, monggo. Oh ya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Ini bertanya tentang masalah ain. Jadi ain ini artinya mata. Maka kalau sihir tadi artinya apa? Tipuan atau sesuatu yang tersembunyi. Karena sihir itu tersembunyi. Untuk ain itu disebabkan oleh rasa takjub. Jadi ain itu terjadi bisa disengaja atau tidak disengaja. Maka tidak setiap ain itu bagian dari sihir, karena ain ini bisa terjadi tanpa sengaja, disebabkan karena takjub atau disebabkan karena dengki. Maka orang yang takjub atau orang yang dengki itu bisa menyebabkan ain. Jadi orang itu sakit karena orang lain takjub. Pada saat takjub itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika kita dikagumi pun kita kemudian juga tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menimpa pada hewan, bisa menimpa pada manusia, baik anak kecil maupun dewasa. Contohnya misalnya anak kecil yang sudah biasa mandiri makan sendiri. Lalu kemudian ada orang takjub, ya anak kecil kok sukanya makan sendiri, sudah bagus ya. Nah, tanpa menyebut nama Allah. Maka besoknya setelah ada orang bilang tadi, anak kecil kok sudah makan sendiri. Nah, kalau misalnya Masya Allah, insya Allah tidak kena ain. Atau misalnya Alhamdulillah, insya Allah tidak kena ain. Tapi karena tadi dikagumi tanpa menyebut nama Allah, tiba-tiba besok rewel. Kalau makan maunya disuapi. Nah ini termasuk ain karena rasa takjub. Kadang pula juga kepada hewan binatang. Ada sapi. Sapinya berapa Pak ini? 37 juta. Memang bagus sih Pak, tapi saya tidak ada dana kalau segitu. Bagaimana kalau saya beli 27? Wah jangan 27. Orang ini tadi kemudian takjub atau dengki, belum dilepas. Besok sore sapinya mati, tidak ada yang racun, tidak ada yang racun, tidak ada yang ngasih membunuh, tidak ada yang nyetrum, tapi mati. Maka ini mati tadi karena tatapan ain. Ain itu bisa karena takjub, bisa karena dengki, bisa juga karena dia tidak boleh dengki. Lalu sapinya mati. Bisa jadi karena kekagumannya tadi, sapinya, wah padahal sapinya gede loh, tapi sayang aku kurang di duit misalnya kan. Tanpa menyebut nama Allah, sapinya mati. Yang punya pun juga tanpa menyebut nama Allah, maka sapinya kemudian mati. Nah, ini ain. Sehingga ain itu tidak istilahnya tidak bisa disamakan dengan sihir. Karena pelakunya bisa jadi melakukannya tanpa sengaja dan tidak bermaksud. Karena adanya rasa dengki atau adanya rasa takjub. Maka penting bagi kita ketika takjub hendaknya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada muncul rasa dengki, hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga waspada bagi teman-teman yang suka selfie ini. Karena bisa jadi orang yang di sosial media itu mengaguminya. Wah, ini kok wajahnya halus sekali, besok bopeng-bopeng. Wallah alam, itu bisa saja terjadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala terkena penyakit tadi, ain tadi. Karena tatapannya di sosial media, itu bisa saja. Karena wasilahnya bisa foto, bisa sosial media, bisa melihat langsung, dan seterusnya. Itu mengenai masalah ain. Yang kedua tadi? Oh ya, yang mati karena sihir. Sesungguhnya sihir memang bisa mematikan. Kalau mengenai masalah husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu dilihat pada saat dia mati itu seperti apa. Kalau matinya memang pada saat dia melawan sihir, maka insya Allah itu termasuk husnul khotimah. Tetapi pada saat disihir dia mati pas bermaksiat, ya su'ul khotimah. Jadi tidak setiap orang yang disihir matinya kemudian husnul khotimah, kecuali orang yang pada saat terkena sihir itu dia melakukan perlawanan dengan zikrullah dan dia meninggal dunia. Karena tidak semua orang yang terkena sihir kemudian melakukan perlawanan dengan zikrullah. Ada perlawanan sihir itu yang disebut dengan nusroh. Nusroh itu adalah melawan sihir dengan sihir. Jadi maka orang yang terkena sihir kemudian dia melakukan nusroh, datang kepada tukang sihir lagi untuk menetralkan sihirnya, lalu mati, maka matinya su'ul khotimah, tidak lagi husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, tadi sudah kita bahas tentang ar-rabtu dan beberapa tandanya. Yang kedua, sihir ada mahabbah, ada tafrik. Saya ambil yang mana dulu? Waktunya tinggal 2 menit. Tafrik, ya, sihir tafrik.
Sihir tafrik ini adalah sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Dan sihir ini termasuk sihir yang jika syaitan ini berhasil memisahkan suami istri, maka termasuk yang a'dhamuhum fitnah. Syaitan yang fitnahnya paling besar, paling gede. Jadi sihir yang paling gede itu yang sampai bisa memisahkan antara suami dan istri. Maka dia mendapatkan penghargaan yang paling dekat kedudukannya di antara setan-setan itu, di antara jin-jin itu dengan iblis, yaitu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Tandanya adalah tiba-tiba benci mendadak. Yang biasanya adalah suka, tiba-tiba benci mendadak. Yang istrinya itu sebenarnya adalah seorang perempuan cantik, tapi tiba-tiba tampak jelek. Pernah terjadi di Banyumas, antara suami dan istri. Istrinya itu tampak kalau dilihat matanya itu melonong-melonong sak lampu itu. Padahal kan tidak mungkin. Kemudian ketika istrinya tersenyum itu tampak giginya seperti pisang emas. Jadi kalau istrinya mendekat tuh takutnya bukan main. Sampai teriak-teriak karena kena sihir tafrik ini. Padahal kalau suaminya ini sadar sedang disihir, ya tidak mungkin toh perempuan kok giginya sak gede-gede pisang emas. Ya tidak mungkin toh matanya sebesar lampu. Tetapi itulah yang dia lihat. Melihat istrinya, giginya gede-gede, matanya gede. Sehingga ketakutan sekali sama istrinya. Padahal itu tidak mungkin, tetapi akal sehatnya sudah tertutup. Kok istrinya jadi seperti itu, jadi benci. Jadi yang tadinya cantik tampak buruk, yang tadinya ganteng tampak buruk. Masalah-masalah sepele di dalam rumah itu menjadi masalah yang besar. Padahal hanya masalah yang sepele. Apa-apa yang dikerjakan oleh pasangannya itu keliru. Bahkan kalau suaminya duduk di kursi ini tidak mau duduk di kursi itu. Itu salah satu di antara sihir tafrik. Baik, ini hanya sekedar pengenalan mengenai masalah sihir tafrik. Rasanya tidak bijak kalau berpanjang lebar. Sudah bel, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua tipu daya setan untuk bisa menguasai diri kita pada saat marah, menguasai diri kita pada saat takut, menguasai diri kita pada saat bahagia, dan dapat mengendalikan syahwat kita, luruskan tauhid kita untuk bisa terhindar dari sihir. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.